apa aja formula cintanya nih yang diajarkan Nabi Muhammad alaihissalam dalam hidup rumah tangga. Nabi Muhammad dalam rumah beliau menjahit bajunya yang robek. Nabi Muhammad terkadang memerahkan susu untuk susu kambing untuk keluarganya. Dalam artian kalau orang sekarang berarti kayak ini ya, ngangkatin galon gitu. Nabi Muhammad melaksanakan hal-hal yang seperti itu dalam rumah tangga. Nabi Muhammad mencuci baju beliau, Nabi Muhammad menjahit baju beliau gitu. Sendiri teman-teman saudariku sekalian. Dan Nabi Muhammad juga membantu urusan-urusan rumah tangga istrinya. Bahkan saya pernah baca satu kisah di mana Nabi Muhammad salah satu istrinya yaitu Sayyidah Sofia ketika akan naik di atas unta, itu Sayyidah Sofia nggak keburu gitu naiknya karena beliau tidak tinggi ya, beliau pendek tubuhnya gitu, nggak nyampe nih. Walaupun untanya udah menunduk, tetap aja tinggi buat Sayyidah Sofia bintu Huyai. Nabi kemudian bungkukan badannya, menjadikan paha beliau sebagai semacam tangga untuk naiknya Sayyidah Sofia. Luar biasa sekali teman-teman saya sekalian. Itu kayak yang orang laki-laki sekarang kerjakan, bukain pintu, enggak ada apa-apanya. Nabi menjadikan paha beliau sebagai tangga untuk Sayyidah Sofia naik ke atas untanya gitu. Jadi dalam Islam tuh kesetaraan bukan dalam artian kesetaraan gender ya, bukan, akan tetapi bahwa masing-masing menjalankan tugasnya dalam rumah tangga itu memang sangat ditekankan gitu. Itu yang saya anggap sebagai ya semacam formula cinta lah yang diajarkan Nabi Muhammad kepada para sahabat-sahabat beliau. Karena yang kita lihat dari rumah tangganya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihissalam itu ada hubungan yang sangat indah, bukan yang suami berkata kemudian istri dengan bersimpuh menjawab bala gitu ya, iya aja gitu, enggak gitu. Ada perbincangan antara suami dengan istri, ada ngobrol-ngobrol antara suami dengan istri, ada percakapan-percakapan yang sesekali didominasi oleh istri juga gitu. Seperti yang pernah saya dengar, maka dia pun pergi ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab, tapi di depan dia terdiam, di depan pintu rumahnya, nggak jadi ngetuk ketika dia mendengar suara istri Sayyidina Umar yang sedang bersuara tinggi. Jadi istri Sayyidina Umar lagi marah-marah gitu. Dia penasaran gitu, siapa sih yang lagi dimarahin? Ternyata yang dimarahin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dimarahin sama istrinya, gitu kan? Istrinya marah. Dan Sayyidina Umar diam aja. Dan Sayyidina Umar bilang, marhaba. Baiklah, nanti akan saya usahakan. Kamu pokoknya udah marah-marah, istrinya nih suaranya kenceng banget. Dan dia biasa aja gitu. Sayyidina Umar dengerin aja sambil yang penuh dengan kesabaran. Oke, iya baik sayang, kalau mungkin di kita gitu ya. Oke sayang, tenang, enggak apa-apa. Baiklah, saya akan kerjain. Ya, sampai istrinya selesai marahnya. Habis itu, Sayyidina Umar mau keluar, dapetnya ada laki-laki ini kan depan pintu. Kata Sayyidina Umar, kamu mau ketemu saya? Dia bilang, asalnya saya mau ketemu kau Sayyidina Umar, tapi sekarang nggak jadi lagi. Kenapa? Dia bilang, karena saya mau bertemu denganmu itu untuk mengadukan istri saya yang ngomel gitu kan. Terus tapi saya nggak jadi karena saya lihat kamu juga diomelin istri juga gitu. Ini kayaknya kita senasib nih, daripada saya mengadukan istri saya gitu kan. Kayaknya jadi acaranya malah acara saling curhat gitu. Tapi saya penasaran wahai Sayyidina Umar, mengapa engkau tidak menjawab ketika istrimu marah-marah? Sayyidina Umar menjawab, saya selalu terbayang setiap kali dia marah-marah, saya selalu terbayang betapa lelahnya dia, betapa susahnya dia melahirkan anak-anak kami, betapa sakitnya dia ketika mengandung anak-anak kami, betapa sepenuh nyawanya dia melahirkan anak-anak kami, betapa dia telah memperjuangkan makanan, kesehatan buat anak-anak kami. Apa yang sudah dia lakukan untuk saya jauh lebih berat.
daripada sekedar omelan-omelan yang dia sampaikan kepada saya gitu. Luar biasa sekali nih ya. Jadi nih yang orang-orang sebut sebagai apalah, emansipasi lah, apalah gitu. Istri menuntut hak kepada suaminya, bla 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 dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tidak terjadi kalau semua orang melaksanakan apa yang sudah diaturkan secara Islam. Memandang istri sebagai awan, memandang istri sebagai kawan dan partner dalam berkehidupan dunia maupun dalam kehidupan beragama. Partner dalam mendidik anak-anak, teman-teman saudara sekalian. Nah, terus jadi formulanya apa nih? Formulanya menurut saya cinta, satu cinta, saling cinta karena Allah. Nah, ini karena Allahnya nih yang mesti ditekankan. Karena banyak orang berumah tangga, mereka saling cinta, tapi tidak karena Allah. Terus karena apa? Ya karena dorongan hawa nafsu belaka. Cinta-cinta yang cinta-cinta deh gitu, yang orang-orang sekarang selalu gembar-gemborkan dengan chemistry lah, apalah gitu ya. Bahkan istilahnya orang zaman sekarang, saya tuh ketika berjumpa dia serasa waktu berhenti berputar. Saat itulah saya tahu bahwa dia adalah orangnya. Gitu. Itu bahasa yang saya suka dengar orang-orang zaman sekarang suka banget tuh ngomong istilah itu tuh. Istilah waktu berhenti berputar. Seumur hidup saya nih sampai dengan sekarang saya nggak pernah ngerasa waktu berhenti berputar. Ada nggak sih yang udah menikah ya? Yang udah menikah, adakah kamu ketika berjumpa dengan calon pasanganmu itu merasa waktu berhenti berputar? Enggak juga ya. Atau ketika kamu sedang jatuh-jatuh cintanya gitu sama suamimu misalnya gitu, kamu pernah merasa waktu berhenti berputar? Enggak kan? Atau ada juga yang merasa gini loh, saya tahu bahwa dia itu adalah separuh jiwa saya. Wah nih, ini juga nih. Ini nih, apa sih ya, bahasa yang kelihatannya indah tapi menyesatkan loh itu teman-teman. Jadi ada banyak orang zaman sekarang itu menganggap bahwa pasangan hidupnya itu sebagai soulmate. Soulmate itu katanya, dulunya itu mereka adalah satu bagian yang kemudian menjadi terpisah. Nah, kemudian satu waktu mereka akan kembali dipertemukan dan mereka pun menjadi penuh seutuhnya. Karena itu sebenarnya adalah satu bagian yang kemudian dipisahkan. Keyakinan macam apa itu? Nggak ada ceritanya kayak gitu teman-teman. Bahkan kayak istilah perempuan itu diciptakan dari tulang sulbi laki-laki. Itu adalah Sayyidah Hawa, diciptakan dari tulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Tapi selebihnya manusia-manusia yang lain, laki-laki maupun perempuan, itu sama aja. Diciptakan dari, mohon maaf, air mani yang bertemu dengan indung telur perempuan, yakhruju min baini sulbi wat taraib gitu. Itu penciptaan umat manusia zaman sekarang semuanya gitu. Jadi yang diciptakan dari tulang sulbinya laki-laki itu hanyalah Siti Hawa, teman-teman sekalian. Kita yang lain enggak gitu.